Sekarang ini kalau mau ketahanan pangan harus nanam ubi, jangan padi. Karena padi itu untuk mengenyangkan seluruh Indonesia cukup Mas lahane. Tapi yang terjadi daerah penghasil ubi kok dipaksa jadi beras. Nah, di oseng-oseng bisa. Ini aku belajarnya dari suku Baduy malahan. Oh, malah suku Baduy. Aroma tom yum itu dari daun ini. Pranoto Mongso itu sekarang bingungi. Pranoto Mongso itu penanggalan yang bias Jawa yang biasanya dipakai oleh para petani, ya, Sobat Culture, untuk menentukan kapan mulai menanam, gitu kan, kapan mulai mengolah lahan. Kalau orang kan bisa dipotong, kasihan kan. Aku cuma ambil mangkok, taruh bawahnya diperes gitu, terus disaring untuk keramas. Bukan untuk keramas ya, lebih untuk kondisioner ya. Gulma di satu suku itu boleh jadi makanan di suku lain gitu. Sobat Culture, hari ini saya sudah berada di rumah, saya menyebutnya Bude, ya, di Instagramnya itu Bude Somplak karena orangnya memang unik. Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang tanaman liar di rumahnya yang itu banyak sekali, bahkan lebih dari 250 yang kita mungkin tidak mengira bahwa tanaman liar itu bisa dimakan. Jadi ikuti terus obrolan saya dengan Bude. Sobat Culture, saya sudah ada di dalam kebunnya Bude atau Mbak Dwi. Saya biasa manggilnya Bude. Sudah disambut ini oleh anak-anaknya, ya. Jadi kita akan menyapa Bude, ngobrol tentang berbagai macam tanaman liar yang ternyata bisa dikonsumsi. Selamat pagi Bude. Pagi, piye kabare? Ape, kita baru terakhir ketemu kemarin di Salatiga ya. Di Salatiga, saya dengan Bude di sebuah acara yang acaranya apa kemarin Bude? Legalisasi medical marijuana. Ya, legalisasi ganja medis ya, bukan medis ya, bukan ganja yang lain ya. Nah, ngomongin soal tanaman, kan saya sering mengikuti tuh di Instagramnya Bude ya. Itu Bude membuat semacam daftar ya, atau menuliskan lah berbagai jenis tanaman yang ternyata bisa dikonsumsi, tanaman liar. Sebagian saya tahu itu bisa dikonsumsi, tapi sebagian lagi itu saya baru tahu kalau bisa dikonsumsi. Betul ya? Iya, karena sebagian orang tuh kayak ada yang taunya ini untuk jamu, padahal ada bagian-bagian tertentu yang lainnya yang bisa dimakan atau dikonsumsi gitu, tapi taunya untuk jamu doang. Iya, apa gitu. itu misalnya Bude? Misalnya nanti kita di sana. Oke, ada ya? Ada di sana, contohin. Nah, ini kan kalau saya dulu waktu kecil kan ini krokot bukan sih? Nah, krokotnya kan di sawah ya. Nah, tapi bunganya nggak warna-warni yang seperti ini. Yang warnanya kuning itu kan. Iya. Yang di sawah tuh bisa dimakan. Kalau ini nggak bisa dimakan. Yang ini nggak bisa dimakan. Oh, ini hanya sebagai tanaman hias. Tanaman hias yang berfungsi juga untuk makanannya lebah. Di sini banyak lanceng. Jadi ini agak siang ya. Jadi kalau pagi itu masih ada tuh lancengnya pada cari makanan di sini. Lanceng itu tawon ya teman-teman, yang dia menghasilkan madu lanceng ya. Kalau tahu, ini berarti sengaja ditanam untuk makanan mereka. Betul. Termasuk bunga-bunga ini ya. Semua di sini kan ada bunga-bunga tuh. Nah, bunga-bunga ini memang namanya aku sebut sebagai bee sanctuary ya. Jadi semua tanaman di sini fungsinya adalah untuk bunganya supaya banyak insek yang ke sini, karena kita butuh polinator juga kan. Nah, mereka tinggal di sini nih biasanya kalau pagi ribut banget, rame, banyak sekali insek. Suara-suara insek. Iya. Kan kalau pagi itu kan sepi banget tuh. Nah, itu kalau keluar tuh kalau suara gitu banyak banget mereka pada ini. Kalau di sini berarti satu waktu saya harus datang ke sini nih. Ada berarti dari mulai yang jenis kecil lanceng itu sampai yang besar. Kayak gini nih ya. Kumbang-kumbang juga dia di sini. Betul sekali. Berarti ini untuk bunga, tapi ada yang bisa dikonsumsi nggak di sini? Ada. Kayak ini bisa dimakan ini. Aku taunya dari orang. Iya, ini.
Ini kayak semanggi tapi bukan semanggi ya? apa Apa ini? namanya ini ya? Strangling weed kalau orang Inggris bilangnya itu. Tapi ini tanaman lokal. Tanaman lokal. Cuman dia ini kayak apa? Kalau dicampur sama yang lain dia bunuh gitu loh. Karena namanya strangling yang mencekik. Kayak gini kan kecekik semua nih. Nah, mati. Tapi makanya kalau kita di sini Ini cukup bersihin invasif berarti ya? banget. Hmm. Makanya di sini kalau kita bersihin kebun itu dibersihin terus dikonsumsi karena kebanyakan bisa dikonsumsi. Ini Untuk apa kalau konsumsinya caranya? Buat salad kayak gitu? dioseng-oseng aja Oh, sih. dioseng-oseng? Dioseng-oseng bisa. Ini aku belajarnya dari suku Baduy malahan. Oh, malah suku Baduy. Mereka yang ngasih tahu. Jadi makanya aku kan sering keliling-keliling Indonesia tuh. Nah, makanya aku percaya bahwa gulma di satu suku itu boleh jadi makanan di suku lain gitu. Dan ini aku pelajari banget ternyata emang begitu gitu loh. Jadi bisa jadi tanaman yang di sekeliling kita itu dia tanaman yang nggak berguna, tapi di daerah lain bisa jadi itu adalah makanan. yang bermanfaat, makanan gitu. Gitu. Oke, ini terus mana lagi nih? Ini juga. Ini apa nih? Ini nama. Ini boleh dicabut nggak? Boleh, banyak banget soalnya. Ini namanya rumput Palestina. Rumput Palestina. Sini ngono rumput Israel, nih aku bakal ngomong Israel. Oh ya, Palestina oke. boleh lah. Ya. Ini lokal juga atau? Lokal. Kamu mau? Kamu mau ya? Mau dia. Apa sih lu? Ini bisa di putuk-putuknya begini bisa di sayur. Dioseng, di ini udah sana pergi. Udah. Binatang aja sih mau. Culture. Ya. Orang sopan. Malah dibokongi. Yuk jalan lagi. Ini tadi rumput Palestina. Terus, nah kalau ini kan ini orang sintrong tahu bukan ya? nih. Udah terkenal ini. Ya, ini tanaman liar yang sekarang jadi terkenal namanya sintrong. Ya. Dulu nggak banyak yang tahu. Nah, sekarang terkenal semua orang tahu. Ya, di tempat saya itu dulu nama lain dari sintrong itu apa ya? Di daerah Cilacap itu kan. Namanya badotan. Iya, punya sih. di begitu biasanya pas musim kemarau itu di sawah itu kering muncul nih banyak banget yang seperti ini gitu kan. Ya ini juga enak banget dan aromanya bagus. Ini kan bunga nih. Nah tapi kayak gini nih kita makan juga yang ini teri aneh gitu loh. Oh yang kecilnya. Ini juga bisa dimakan. Ini bunga apa tuh? Ini kan banyak banget ya. Sampai namanya lupa ya. Tapi ini kan sejenis amaran ya. Satu jenis sama bayam-bayaman. Jadi bisa dimakan. Ini juga bisa dikonsumsi sayur, oseng ya. Ya daunnya sih ini ya, sobat culture mirip bayam ya, bayam merah itu ya. Iya. Oke, ini sintrong. Ini ada impatient, bunga-bunga yang cantik ini juga bisa dimakan tuh. Kalau ini kan jelas ini ya, orang nyebutnya ginseng Jawa. Ini ginseng Jawa bisa dimakan, tapi ini juga nih. Nah ini nih saya baru tahu nih. Ini saya petik deh, boleh ya? Boleh. Ini kalau orang Jawa Bian ini pacar banyu kan loh Mas. Pacar ini banyu. yang tidak tumpuk ininya, yang single petal. Oh. Kan ada yang double petal. Nah ini single petal. Ya, nah ini pentingnya sobat culture nanti bisa follow Instagramnya Bude ya, Bude Somplak. Bener ya Bude ya. Nah beliau itu buat postingan rutin tanaman-tanaman yang ada di kebun ini ya. Jadi nanti bisa tahu nih. Mungkin ini kan memang mirip pacar ya, tapi ini beda. Dia yang bisa dikonsumsi adalah yang daunnya. Sama itu semuanya, daunnya, bunganya, ininya juga bisa dimakannya semua. Ini kayak belimbing, enggak ya? Enggak sih, kayak pacar banyu. Iya, pacar. Oh iya. Pacar air tuh loh. Iya. Satu jenis. Satu jenis. Jadi kalau ada pacar air di rumah itu bisa dikonsumsi. Satu jenis soalnya. Ini juga teman-teman juga udah terkenal. Ini mau terkenal nih. Ini kalau ini kan orang sudah tahu mulai terkenal. ada ngomong pepaya ya pepaya Jepang. Iya, terus ya banyak lah orang yang sudah tahu lah. Tapi yang banyak yang belum tahu ya misalnya seperti ini nih. Terus apalagi di sini yang bisa dimakan nih? Kelor udah tahu juga. Ya, kelor jelas ya. Kalau di sini kebanyakan memang untuk untuk bis, untuk apa? Untuk lebah. Ya, dia makanan lebah. Ini juga udah pada tahu kan? Ya. Ini kan jenisnya macam-macam nih. Ini kan kalau di tempat saya namanya curing. Kok curing sih? Iya. Ini kenikir. Iya, tapi kalau di tempat saya di daerah Cilacap kan katanya orang nyebutnya curing. Iya. Ya ini juga edible. Kan banyak jenisnya ya. Ada 6 apa 7. Iya. Yang bisa dimakan tuh yang bunganya pink ini sama yang bunganya merah yang nanti di sana ada tuh. Iya. Itu kata si Esther bisa dimakan. Iya.
Ini juga bisa dimakan nih. Ya. Ini yang Ini apa nih? ini belimbing tanah. Oh, ini yang belimbing tanah ya. jadi Iya, ini sudah diposting nih. Jadi ini mencolot langsung itu. Ini jadi gigit nggak? Bisa, rasanya kayak belimbing. Pecut. Ini seperti belimbing masih muda. Ya. Teman-teman kalau pernah merasakan belimbing, nah ini nih bentuknya juga hampir kayak belimbing ya. Rasanya kecut-kecut, asem ya asem ya sih. Tapi ini kalau dipadukan dengan salad enak. Sama Iya. salad campurin salad itu top. Enak. Ini ya apa? Ruku-ruku. Ini bukan kemangi. Bukan, ruku-ruku sejenis kemangi. Jenis kemangi. Beda jenis, ini ruku-ruku. Ruku-ruku. Ini untuk masakan Padang biasanya. Jadi di sini ada Uni Yura, orang Padang. Iya. Jadi aku banyak belajar dari dia juga tentang tanaman-tanaman yang di Padang itu yang Iya, iya. di sini disebut gulma tapi di sana dimakan. Ini dimakan di sana. Termasuk ruku-ruku ini ya. Tapi mirip kayak yang basil Thailand itu ya. Iya, mirip Mirip tulsi. banget, ya. Mirip tulsi juga. Daunnya dia lebih besar. Ini terus apa? Ini apa namanya? Enggak ya? Cocor bebek. Cocor bebek enggak ya? Itu untuk obat sih biasanya. Untuk obat malah. Oh ya, untuk obat ya. Tapi aku nggak ngerti obatnya apa ya. Kata mereka untuk ini Hmm. nggak tahu muncul sendiri. Kemungkinan sih salah satu anjingku keluar terus menyantol terus bawa, benihnya. iya, karena cara menanamnya itu daunnya tinggal dijatuhkan aja dia tumbuh. Ini juga udah terkenal nih. Ya, bayam Ini Mas berhasil. Agung udah terkenal bayam berhasil karena selalu berhasil. Iya, dia kalau ditanam itu udah tancep. Nggak pernah gagal deh. Iya, nggak pernah gagal. Ini terus, ini apa nih? Kopi. Kopi. Ini juga mau tak pindah ini kayaknya ada apa namanya tuh squirrel apa sih? Squirrel itu apa squirrel ki? Apa? Apa binatang Hama. bajing gitu. Oh, Bajing. iya, bajing. Nggawa terus nelek nang kene njuk tukul tak Ya, pindah. bajing atau ini biasanya apa? Kelelawar. Kelelawar juga bisa sih. Ya, di rumah saya itu tiba-tiba banyak kelengkeng gitu loh. Terus tumbuh gitu. Iya, ini juga dimakan ya. Nah, ini Lalangan kalau orang bilang banyak namanya ya. banyak Lalangan. apa? Salted coriander bahasa Inggrisnya. Iya, ketumbar Terus Jawa bukan ketumbar ya? Jawa, Ya. Ini untuk masakan-masakan Thailand sama Ya, Vietnam. ada yang menyebut juga daun tom yum karena Memang untuk aroma tom yum. ya untuk tom yum maksudnya ya. Memang untuk tom yum. Aroma tom yum itu dari dari ini. dari daun ini. Betul. Teman-teman ya. Jadi ini terus kemarin itu Bude itu sempat bilang kan ada tanaman sempat cerita bahwa Pranoto Mongso itu sekarang bingungi. Pranoto Mongso itu penanggalan yang biasa Jawa yang biasanya dipakai oleh para petani, ya, sobat culture untuk menentukan kapan mulai menanam gitu kan, kapan mulai mengolah lahan gitu kan. Tapi sekarang dengan perubahan iklim itu kacau. Benar. Nah, Bude itu punya cara tersendiri untuk niteni, ya, ilmu titennya itu Betul. mantep ya. Nah, itu dari tanaman. Ini katanya jadi salah satu penanda sebuah musim, Bude. Betul. Jelaskan ini, Bude. Jadi kayak tanaman ini ya. Ini lempuyang. Ya. Jadi lempuyang ini sudah ngeripai, tandanya itu Ya. ini menguning begini. Ah. Ini ngeripai. Itu memberikan kita dua arti. Yang Ya. pertama, musim kemaraunya udah mulai datang. Semakin dia ke musim kemarau karena nggak ada hujan, dia semakin mengering. Nah, ketika ini tanda keduanya, ketika udah kering banget itu siap dipanen. Oh. Gitu. Jadi kalau manen, Ya. saya kan juga ini ya bisnisku kan di rimpang-rimpangan, Ya. diekspor. Ya. Nah, itu kalau sama petani aku selalu ngomongnya begini, kalau manen itu Ya. ketika ngeripahi seperti ini. Bukan berdasarkan bulan tertentu atau ini tertentu, tapi melihat tanaman ini. Rasa dijaga sih Mas. Kalau pakai bulan sekarang aja, yang sekarang ini kan harusnya kemarau. Iya. Nggak kemarau kan? Iya, betul. Sejak mulai bulan April kemarin harusnya sudah menanam tuh. Nggak bisa karena hujan terus. Gitu. Tapi tanaman ngasih tahu gitu loh. Kayak ini kan udah ngasih tahu nih udah siap nih. Berarti aku udah mulai harus ngurusin kebun di Omah Kidul untuk diurusin, untuk dimulai tanamin lagi gitu. Karena kemarin April itu nanam kan, habis itu hujan terus ya, mati kabeh, aku gosok kabeh gitu kan. Nah ini yang aku sebut sebagai mongso tuh udah bingung gitu, tapi tanaman nggak akan bingung. Iya, dia bisa menyesuaikan diri. Ya, menyesuaikan diri. Jadi
aku sekarang melihat tanda-tanda tanaman, bukan Oke. di alam lagi, bukan dengan waktu lagi, gitu. Tapi dari tanaman karena Mm-mm. dia sangat jujur untuk mengatakan Makanya, ya. ya bener. Makanya aku bilang alam itu sejujur-jujurnya dan setangguh-tangguhnya guru itu alam. Ya. Nggak capek-capeknya ngajarin. Betul. Jadi kalau alam disakiti, nah dia nanti akan memberikan Pelajaran. Jadi lempoyang ini konon bisa untuk keramas ya Bude? Ya, Ini aku biasanya aku ini ambil airnya begini. ya. Ini terus dikasih mangkok gitu, Ya, terus diperes. diperes gitu. Terus udah langsung buat keramas Ya, aja. kalau orang kan bisa dipotong, Ya. kasihan kan? Heeh. Aku cuma ambil mangkok, taruh bawahnya diperes gitu, terus disaring untuk keramas. Bukan untuk keramas ya, lebih untuk conditioner dia. Oh, conditioner. Jadi kalau misalkan nggak ada soapnya, nggak ada yang bikin bubble gitu, Busa, nggak ada nggak ada. busa-busanya, nggak ada. Jadi harus pakai sampo dulu, terus pakai ini. Oh. Pakai sampo. Kalau aku nggak pernah pakai sampo sih. Iya, langsung. Enggak, kalau aku pakai jeruk nipis, kadang-kadang. Sangat jarang aku pakai sampo. Aku ya jarang ngadus ya Mas Mas. Oh ya. Ada yang enggak ini kok enggak masalah gitu kan. Karena tubuh sudah membersihkan dirinya. Cuma Dilatih kita aja ya. yang bersih, Kayak kucing dilatih. Kayak kucing dilatih. Oke, ini salah satu tanaman yang dia menjadi penanda. Terus di kebun ini ada apa lagi nih? Ada ini karbohidrat kita. Oh, ini sumber karbohidrat Ini pumpkin di apa? rumah. Oh ya, Sobat Culture tadi itu Bude sempat nyinggung omah kidul. Nah, ini namanya omah lor ya. Jadi ada omah lor, ada omah kidul. Nah, ini waluh atau Waluh, ya. Labu pumpkin kalau orang di Kopeng bilang. Ya, yang kecil atau yang besar? Ini yang gede, Yang gede. yang parang. Oh, yang parang ya. Nah, Oke. aku sukanya waluh itu. Pertama dia sumber karbo. Jadi Ya. kalau dia udah tua, itu bisa dimakan sebagai karbo dan bisa bertahan sampai 2-3 tahun nggak akan busuk. Waluhnya itu asalkan tidak dikupas ya. Ya. Gitu. Jadi aku bisa nyimpen banyak banget karena dia sekali panen tuh banyak. Ya. Yang kedua, yang masih muda itu bisa dijadikan sayur. Dicocol kayak timun rasanya. Iya. Oh, dikukus berarti ya? Terus yang ketiga ininya, Daunnya? daunnya bisa yang muda itu bisa dibuat sayur juga. Iya, di sayur apa namanya? Pucuk labu. Kuah itu ya. Aku sih ini Bobor juga enak juga kan? bobor karo kuwi lho, sayur lombok ijo. Oh ya. Lombok ijo. Dikasih Gunung Kidulan. ya di apa namanya? Tempe. Enak banget. Tempe semangit. Iya, tempe semangit. Ini karbonya yang di sini ini ya. Tapi di kalau di tempat lain tadi kan saya lihat ada apa namanya? Ada ketela, ada singkong, ada ubi. Ya. Karena aku nggak nanem padi, Mas. Iya. Karena padi itu gini, padi itu dalam 1 hektar maksimal 5 ton. Iya. Maksimal Iya. ya. Bagus-bagusnya itu ya paling 6-7 ton. Rata-rata 4-5 ton. Tapi kalau ubi itu bisa sampai 20 ton. Dari 1 hektar. Iya, jadi sekarang ini kalau ngomong ketahanan pangan, harusnya nanam ubi, jangan Jangan padi. karena padi itu untuk mengenyangkan seluruh Indonesia sudah cukup Mas lahani. Tapi yang terjadi daerah penghasil ubi kok dipaksa jadi beras. Nah, itu tanyakan sama pemerintah tuh kenapa itu. Kenapa itu kan. Tadi Bude udah menyampaikan sebenarnya hasil produksi panennya itu justru lebih banyak ubi. Iya, Jadi, betul. sumber karbo itu tidak hanya beras. Gitu. Betul. Jadi kenapa harus dipaksakan beras? Itu. Ubi pun bisa memilih ya, Bude, Iya, yang mau seperti apa. Seperti apa dan bisa macam-macam. diolah macam-macam gitu loh, nggak harus dengan ubi nyel kayak di Gunung Kidul kan punya tiwul, Iya, ya kan, ada jadi gatot, gaplek, ya kan, gatot, terus- macam-macam. Nah, ini adalah Ya, coba apa itu? cincau. Wah, betul. Cincau itu juga banyak macam jenisnya ya. Ada 2 di sini. Ini Di yang sini ada. berbulu. Ini yang berbulu. Ada yang nggak berbulu. Ini dulu waktu kecil sering saya sama teman-teman mainan, tapi mainan buat seperti ini. Buat apa kalau dikit mainan? Ya buat cincau dimakan, maksudnya makanan buat dimakan sendiri gitu kan. Ini nih teman-teman, ini juga bisa dimakan. Kayak banyak orang tahu. Ini dipikirnya itu kayak Ini kayak tanaman air apa kan ini coba? ya? Tanaman air. Ini lagi kalah sama peppermint. Peppermintnya masuk ke dalam kolamnya dia. Kasihan Sorry, saya dia. masuk. Oh, ini kolam ya? Ini kolam Di kecil. gelas. Oh, iya. Gitu. Ini namanya water chestnut. Jadi di dalamnya itu ada ubinya segede-gede gini. Oh ya. Ini di tempat asal saya dari Cilacap. Ini banyak banget di pinggir sungai ini. Emang iya satu jenis apa ora? Setahu, ya nggak tahu ya. Tapi ini nih, saya sering mainan gini soalnya. Tapi ini asli Indonesia bukan ini? Ini aku ambil dari ini.
dari Australia. Jangan bilang-bilang pemerintah ya. Oh ya. Smuggling. Smuggling. Tapi wis dadi saiki. Bisa jadi ini ya. Oh, ada ubinya ya? Ini Nggak tahu waktunya sama atau panen enggak ya, ini. tapi ini tahu saya ini tanaman air gitu kan. Coba dilihat bawahnya, kalau ada ubinya Oh, segini, bulat-bulat begitu, itu berarti sama. Itu bisa dimakan. Bisa. Oh, dikukus, direbus. Buat campurannya wonton, kalau orang Cina. Oke, ya. Jadi dipotong-potong, dicacah begitu, yang Ya. kres itu Dia- dalam wonton tuh ini. Iya, oh bukan ini ya, bukan apa namanya? Bengkuang, Satunya bengkuang apa? lobak. Loba, bukan? Lobak kan kalau dimasak kan jadi apa? Tidak kres-kres lagi gitu Iya. loh. Kalau ini masih kres-kres gitu, masih Crunchy-nya nggak ada? crunch-nya nggak tidak crunchy. Tidak keras ya. Tidak keras. Oke, ini apa nih yang diselimuti? Wah yo iki bocah-bocah lali selimute ra dibuka Oh iki ya, piye ini jar. kita buka selimutnya ya, sobat culture. Kenapa dia harus dibuka? Karena dia butuh matahari. Ini full sun butuhnya. Jadi di sekitar sini ini khusus untuk annual. Hmm. Ini ada kemarin dapat dari Rumah Planet benihnya. Oh, rumah planet. Rumah Planet itu para suster-suster yang keren di Oh, Bandung. Nah, ini ada sawi putih. Iki Sawi sawi putih. putih. Iki sawi putih. Iki fakcui. Pak Coy itu. Ya, itu panggilnya Pak Ini- Coy. Ini Pak Coy. Ini nanam ini numbuh sendiri Tomat. nih. Tempatnya numbuh sendiri Ini kita. bijinya nggak disebar. Enggak, numbuh sendiri. Ini apa namanya yang apa Apa yo? superfood katanya gitu kan. Kak Kale. Kaikil ya? Bukan. Bukan. Ini brokoli. Oh, brokoli. Ya, itu brokoli. Oh. Itu juga baru nanam kemarin Ya, brokoli ini- sama. Ini organik nih buktinya nih dimakan ulet. Wah, meskipun disemprot itu tetap dimakan kok. Tetap dimakan ya, karena uletnya sekarang sudah Sudah apa namanya apa resisten? resisten Mm-mm. terhadap. Karena semakin sering Sudah. disemprot semakin dia sehat. Jadi sudah nggak jadi patokan tuh sekarang kalau ada tanaman itu. Kalau dulu kan patokannya itu ya. Iya. Kalau dimakan ulet berarti organik gitu. Sekarang organik bisa bagus-bagus kok. Iya. Temanku juga Betul. tanaman organik itu tani organik Merapi, Heeh. Mas Untung itu bagus-bagus. Iya. Dan itu organik. Betul. Itu enggak harus jelek sekarang organik. Ini tadi apa Ruku-ruku, ruku-ruku ya hampir mirip orang kalau orang di sini dia taunya pasti ini kemangi ya. kemangi ya. Tapi kalau kemangi beda-beda bunga, beda Iya. daun. Baunya enak. Oke, tadi ini ini ruku-rukunya banyak banget. Ini buat masakan ikan itu juga cocok ya ini kelihatannya. Kayak cocok deh, aku nggak Iya. ngerti juga. Ini apa nih? Nama tukulan apa ki Mas? Wah, boh lah. Iya, ini apa nih? Nggak Buah tahu. Ini Tahu buah. apa itu? Nggak tahu juga. Ini apa ya bahasanya ya? Ini untuk jamu juga, tapi aku buat sayur. Saking banyaknya Bude Aku sampai lupa namanya. lupa namanya. Jadi harus memang buka kamus lagi ya. Ada tuh yang di 250 daftar itu kan aku daftarin tuh. Itu ada di sini ada 200 50 spesies. ada 250 spesies tanaman liar yang bisa dikonsumsi. Kira-kira karena aku Ya. beberapa belum aku masukin. Iya. Ini Turi. Turi tadi menjawab pertanyaan saya tadi sempat bertanya karena di jalan dekat rumah saya ada banyak pohon turi yang warnanya merah gitu kan. Saya pikir yang bisa dikonsumsi itu yang warnanya putih saja, tapi ternyata kata Bude warna merah juga bisa. Bisa. Oke, akan saya ambil walaupun Jadi itu. turi ini bukan hanya bunganya ya. Ya. Pucuknya begini bisa dikonsumsi. Oh, iya? Pucuknya. Kemudian polongnya yang masih muda itu juga bisa dikonsumsi. Kayak kacang panjang dan gitu. Ya rasanya mirip-mirip kacang panjang. Jadi yang muda ya, jangan yang udah kuning Iya, iya. begini masih hijau, Mm-mm. itu bisa dikonsumsi. Ya tadi Sobat Culture banyak hal yang kita taunya mungkin hanya daunnya, tapi ternyata pucuknya itu bisa. Kalau pucuknya kalau setahu Bude daerah mana tuh yang memanfaatkan? Kalau di Di timur. di timur ya, di Jawa itu kan nggak umum ya. Enggak umum, Nggak di umum timur. kan? heeh. Paling cuma bunganya saja gitu. Kalau kan. di Jawa Timur tuh polongnya dimakan untuk pecel. Di Jawa Oh. Timur masih dimakan. Ya, ya, Terus ya. sama ini lempuyang ini juga. Heeh, Lempuyang ini pupusnya namanya lirih. ya, ya. Pupusnya itu juga dimasak. Heeh. Pupusnya. Oh, Gitu. ya? Enak tuh. Namanya romantis banget, lirih. Lirih namanya. Pupus dari lempuyang adalah lirih. Gitu kan. Jadi kalau
di Jogja ada lempuyang wangi. Nah itu, ini lempuyang wangi nih. Itu Ada ya? 2 lempuyang kan, Oh. lempuyang wangi. Ada lempuyang ungu, aku baru dapat Hah? benihnya, bibitnya dari temen. Heeh. Terus satu lagi lempuyang raja yang gede, Ya, ya. yang gede banget Ya, itu. ya. Yang paling bagus ini untuk jamu. Ya. Jadi di Sobat Culture di Jogja atau mungkin di daerah-daerah lain banyak nama-nama kampung, nama-nama tempat itu sebenarnya nama tumbuhan. Tapi saya yakinnya banyak yang nggak tahu kalau itu adalah nama tanaman. Nah, Sobat Culture kita akan berpindah ke sisi yang sebelah utara ya sana ya? Di sana utara? Sana itu Oh, timur. timur. Utara saya itu Merapi di sana, Mas. Oh ya, nggak kelihatan tadi ya. Kita akan ke sisi timur, kita akan masuk ke Food forest. food forest. Ya. Jadi tanaman-tanaman hutan yang bisa juga dikonsumsi ya. Jadi memang sengaja tanamannya tuh bukan tanaman hutan sih, perennial. Jadi yang perennial. menaun. Oke. Kalau ini kebanyakan annual. Ya. Berbunga begini terus mati, berbunga begini terus mati gitu. Tapi kalau di sana berbunga tapi terus hidup terus Ya. gitu. Buah-buahan kebanyakan. Oke, kita ke sana, Bude. Kita akan ke Food forest. food forest ya. Ini selalu mengikuti Bude kemana-mana ya. Iya nih. Ya, ini Punokawan. penjaganya Bude. Ada punokawanku. Punokawan. Ini tanaman Patah katanya tulang. Patah tulang ya. Heeh. Ini untuk pestisida di sini. Pestisida. Heeh. Bagaimana cara memanfaatkannya? Jadi pestisida itu ada 5 yang harus ada. Hmm. Yang beracun, ini beracun. Ya, Yang pahit, ya. yang berbau menyengat. Mm, Kemudian yang rasanya itu pedas. mm. Terus sama yang Lengket. merengketkan, Iya, merengketkan. lengket. Nah, Oke. itu dicampur jadi satu, ditumbuk, kemudian diperas airnya, ditambah sama air, udah semprotin. Oh, berarti ini ditambah brotowali, Brotowali bisa, ditambah apalagi apalagi yang untuk bawang putih, ya, bau. untuk melekatkan itu ya, bau. Yang juga. untuk merekatkan tuh aku punya aloe vera di sini. Oh, aloe vera. Oke, aloe vera. Gitu. Oke, ini yang tadi food forest tea, Food forest. food forest ya. Jadi ini tanaman-tanaman yang perennial. Perennial yang Perennial, apa? sorry, perennial. Yang menaun. Yang menaun. Jadi dia tidak cepat mati ya. Tidak mati. Jadi Tidak kalau mati. yang annual itu berbunga mati. Kalau ini berbunga, kemudian berbuah, keluar biji, terus berbunga lagi, ada siklusnya. Ya, ya. Gitu. Jadi nggak ada matinya. Termasuk ini. Termasuk ini juga perennial, hidup Ya. terus Ini meskipun apa berbunga. namanya? Luntas. Luntas. Ini saya sering banyak menemukan di pinggir sungai kalau mancing. Ternyata saya baru tahu kalau ini bisa dikonsumsi. Konsumsi, Ini pucuknya atau semua daunnya? Pucuknya. Ya. Dan ini bagus untuk yang punya bau badan. Oh, jadi bisa bau badan. dikonsumsi. Jadi kalau katanya buah kepel itu untuk ningrat, nah ini untuk rakyat Untuk biasa. jelata. Rakyat jelata. Nih. Jadi badannya bisa wangi ya. Itu dimasak apa? Tumis. Cuman iya ditumis bisa, tapi kalau belum biasa makan agak sedikit getar ya. Jadi dimasak dulu, dihalupi lah, Ya. ngaran dihalupi, orang Jawa ngomong dihalupi, gitu. Masak sak menit, 2 menit, terus diangkat, terus baru dionsen, baru diapa gitu. Oh iya, iya. Karena kalau enggak sedikit getir. Getir ya. Ya, Seperti kehidupan. Ya hidup udah getir, masak makan juga getir. Gitu. Ya ini, nah ini daun apa nih? Oh ini kan anu. ini passion fruit ya. Ini markisa, tapi ini dari Meksiko aslinya gitu. Ya, ya, ya. Jadi teman-teman aku kasih tahu ya, bunganya markisa ini kalau dibuat teh kalau malam-malam itu bisa enak tidurnya. Oh ya. Iya, bisa tenang gitu. Ini ada zat apanya aku lupa. Tapi nggak membuat halusinasi kan? Tidak. Oh, ya. Ini untuk rileks saja ya. Relaksan, ada relaksannya untuk bisa enak bubuknya. Oke. Apalagi tambahin sama pala. Oh, pala kemarin kita di tempat Mbak Esther ya menikmati manisan pala. Nah ini markisa ini tadi. Markisa ini kita bikin selai sama sirup di sini. Oke. Itu jadi terus ini yang tadi yang aku bilang tadi Mas. Ada cincau yang tidak berbulu. Itu ini cincau tuh nggak berbulu. Ini kan yang berbulu. Iya. Nih. Iya. Ini yang nggak berbulu, beda jenis. Daunnya mirip ini ya. Kayu manis bukan sih? Oh enggak dong, kayu manis ini yang gede ini iya, kayu ini manis. kan kayu manis.
Daunnya. Oh ya, Beda. beda Ini ya. kayu manis tukulan. Kok bagus bisa tukul. Ya itulah Oke. Nah, kita beruntung. ngomong-ngomong saya dengar Bude itu mau membuat sebuah festival. Betul. Namanya Festival Kiamat Sudah Dekat. Bukan ya? Aja kaya ngono. Oh iya, bukan. Goro-goro kiamat iki ra entuk dana ngerti Oh gak sih iya. padha ra gelem kei dana mergo kata kiamat ki. Kata kiamat. Apa sih sebenarnya yang benar apa? Festival Kiamat Ekosistem. Festival Kiamat Ekosistem. Jadi kalau tadi kita jalan dari awal sampai menjelaskan itu kan bagian dari ekosistem ya. Ya, Nah, kenapa kemudian Bude itu menggelar itu? Ini kalau nggak salah tahun kedua ya. tahun kedua tahun ini, bulan Agustus 1, 2, 3. Nah, apa alasannya kok membuat? Gini, jadi ekosistem kita tuh sedang nggak baik-baik saja ya. Jadi sudah nggak bisa menampung ya, mensupport kehidupan di atasnya. Karena ekosistemnya lagi berantakan banget dan climate change-nya sudah luar biasa. Nah, satu-satunya cara adalah kembali ke kebun masing-masing gitu loh, dan mengidentifikasi tanaman-tanaman yang liar yang bisa kita makan supaya tidak ada monokultur lagi, karena semua makanan semua tanaman kan ternyata punya fungsi. Ya. Nah, tugas manusia sih yang malas untuk mengidentifikasi gitu loh. Nah, tujuannya ketika mengadakan festival nanti ini kita duduk bareng, ketemu petani, ketemu sama pelaku bisnis ekonomi itu, terus ketemu harapannya ya, pemegang kebijakan, terus akademisi, kumpul di sini membicarakan apa sih yang kita harus kita lakukan gitu. Dan itu tidak terlalu jauh-jauh untuk bagaimana sebenarnya menyelamatkan ekosistem tadi itu ya. Seperti yang tadi sebenarnya dijelaskan oleh Bude. Semua tanaman ya, tadi itu hanya sedikit dari lebih dari 50-an. 50-an tanaman spesies yang itu sebenarnya liar ada di sekitar kita, yang itu bisa dikonsumsi. Tapi di sini juga nggak hanya dikonsumsi, Mas. Ada yang untuk pestisida, ada yang untuk fungisida, ada yang untuk obat, ya kan. Ada yang fungsinya itu sebagai tadi yang bees attractor untuk menarik polinator. Jadi ekosistemnya memang kita rencanakan supaya jadi ekosistem tertutup di sini tuh. Karena itu kita juga menggunakan kompos toilet kan. Karena kita pakai lagi komposnya, kembalikan lagi ke sistem. Termasuk tadi sistem bagaimana pestisida alami itu di sini ada. Ada. Kita ada 3 bioakumulator di sini yang kita memang sengaja tanam. Ada pisang, ada kipait, sama ada kelor. Nah, itu tujuannya adalah untuk dibikin pupuk selain kita konsumsi. Itu kapan-kapan boleh kami ngobrol tentang itu, yang mungkin masyarakat nanti bisa mengaplikasikan di rumah ya, Sobat Culture, bahwa kan pupuk itu jadi isu yang termasuk pestisida ya. Masyarakat kita kadang tidak percaya diri untuk menggunakan apa yang ada di sekeliling kita. Iya, karena udah di brainwash lah ya. Udah di brainwash, iya. Padahal tadi itu biayanya itu sangat murah dan bisa ditanam di manapun ya. Betul. Nah, jadi Sobat Culture, sampai di sini dulu Culture Shock. Kita mungkin akan datang ke sini lagi untuk ngobrolin ada pupuk, ada pestisida, ada apa lagi? Ada apa lagi itu ya? Pupuk, banyak pestisida, herbisida, pupuk pun kita bisa ekstraksi ya. Bagaimana mengekstraksi mineral-mineral itu nanti kita bisa obrolkan, bahkan bisa kita praktekkan. Dan jangan lupa untuk datang atau terlibat langsung ya. Boleh. Dalam Festival Kiamat Ekosistem. Di tanggal berapa? Agustus 1, 2, 3. Bulan Agustus tanggal 1, 2, 3. Sampai ketemu lagi di Culture Shock selanjutnya.